Timnas Israel menjadi bahan olok-olokan di Olimpiade Paris 2024. Seorang seniman asal Inggris Eropa bernama Frank Riot memasang poster sindiran untuk Israel. Hal ini merespon agresi Israel ke Palestina yang masih berlangsung sejak 7 Oktober 2023. Riot memasang poster spesial untuk Israel di Olimpiade Paris 2024. Dalam poster yang didesainnya itu, Riot menuliskan bahwa Israel juara 1 dalam olahraga membunuh. Poster tersebut juga menyertakan podium juara 1, 2, dan 3. Namun ketiga juara tersebut diraih oleh Israel semua. Di podium pertama tampak 2 bendera Israel dan kain kafan putih. Sementara di podium kedua dan ketiga diisi senjata rudal dan roket. Adapun poster itu tersedia dalam 2 bahasa yakni Inggris dan Prancis. Ia juga mengunggah poster buatannya di akun sosial media X-nya pada Jumat 26 Juli. Sementara dalam keterangan unggahannya, Riot mengatakan poster-poster telah dipajang di Paris untuk menyambut timnas Israel. Dia juga menyematkan tagar boykot Israel di unggahan tersebut. الناس صاروا 4. هاي التنافس في العسر. صاروا كبشه يمكن عاملين سته وهي السابع. بسرعه فجر يظنون البلاد بلا حماة. تعالوا وانظروا جيش اليبادة. نسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يشفي صدور قوم المؤمنين. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Dilaporkan ribuan pasukan di Irak dan Suriah dalam mode siaga tinggi untuk membantu kelompok Hizbullah di Lebanon. Hal ini menyusul ancaman Israel butut serangan Hizbullah yang menewaskan 12 anak-anak Israel pada Sabtu 27 Juli 2024. Diketahui serangan roket Hizbullah dari Lebanon ke dataran tinggi Golan membuat Israel meradang. Pasalnya serangan tersebut menewaskan 12 anak-anak Israel saat sedang bermain bola di lapangan kota Druz Majal Shams. Selain itu, roket Hizbullah juga melukai 30 orang lainnya. Beberapa di antaranya mengalami luka serius hingga cacat. Merespon hal itu, Israel bersumpah akan membalas kelompok Hizbullah Lebanon. IDF telah mengatakan bahwa militernya sedang meningkatkan kesiapannya untuk tahap berikutnya dalam pertempuran di utara. Di sisi lain, milisi pro-Iran di negara lain itu bersiaga menghadapi ancaman Israel. Ribuan pasukan paramiliter di Irak dan Suriah telah bersiap untuk membantu Hizbullah melawan Israel. Sementara itu, Iran juga memberi peringatan Israel terhadap apa yang disebutnya sebagai petualangan baru di Lebanon. Hal itu disampaikan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump di kediamannya di negara bagian Florida pada Jumat 26 Juli 2024. Dalam pertemuan tersebut, Donald Trump berbicara soal Perang Dunia Ketiga hingga menyinggung rivalnya yakni Kamala Harris. Donald Trump menyambut hangat kedatangan Netanyahu bersama istrinya yakni Sarah Netanyahu. Bicaraan Donald Trump rupanya tidak lepas dari politik. Dia menjelek-jelekan sosok rivalnya dari Partai Demokrat Kamala Harris di hadapan Perdana Menteri Netanyahu. Awalnya Trump menyinggung pernyataan Kamala Harris saat bertemu dengan Netanyahu pada hari Kamis lalu. Saat itu Harris meminta Netanyahu untuk segera mengakhiri perang di jalur Gaza. Donald Trump menilai pernyataan Harris tersebut tidak menghormati Israel. Ia tidak memahami bagaimana orang Yahudi dapat memilih Kamala Harris di Pilpres 2024. Menurutnya Harris tidak kompeten dalam memimpin negara Amerika Serikat. Lebih lanjut, Donald Trump memperingatkan akan terjadi perang besar di Timur Tengah dan mungkin Perang Dunia Ketiga jika ia tidak memenangkan Pilpres. Sementara itu, Netanyahu sendiri berharap kunjungannya ke Amerika Serikat akan memajukan kesepakatan penyanderaan tawanan Israel di Gaza. Ia juga akan segera mengirimkan negosiasi ke Roma untuk melakukan pembicaraan soal perang di jalur Gaza. الثاني سنتبه إذا في وراء ولا لا. يلا صاحبي أول مطلوب. خليها تقدم شوي خليها تقدم شوي. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. العدو الصهيوني التي أعادت توجهها شرق مدينة خان اللهم في سبيلك وابتغاء مرضاتك ونصرة لدينك. الله Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berbicara soal situasi mengerikan di Gaza dengan menyinggung Amerika Serikat. Di hadapan Menlu Antony Blinken, Retno meminta Amerika Serikat menghormati hukum internasional secara konsisten. Demikian disampaikan Retno Marsudi saat memimpin pertemuan para Menlu ASEAN dan Amerika Serikat di Laos pada Sabtu 27 Juli 2024. Retno menegaskan bahwa kemitraan ASEAN dan Amerika Serikat harus berkontribusi bagi terciptanya perdamaian dan stabilitas dunia. Menurutnya, hukum internasional harus ditegakkan dimanapun termasuk Ukraina, Laut Cina Selatan, dan Palestina. Ia kemudian menyinggung kondisi Gaza yang mengerikan, di mana lebih dari 40.000 orang dibunuh sejak 9 bulan agresi Israel pada 7 Oktober. Menlu Retno pun mengajak Amerika Serikat dan ASEAN untuk bersama-sama memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Sementara dalam pernyataan nasionalnya, Retno menyampaikan dua hal. Pertama, Amerika Serikat yang sebagai mitra untuk perdamaian sangat penting untuk menghormati hukum internasional. Ia juga menyinggung pentingnya budaya dialog. Karenanya, dia menegaskan bahwa Indonesia menyambut baik komitmen Amerika Serikat untuk melanjutkan dialog dengan China. Selain itu, sentralitas ASEAN juga harus terrefleksi dalam berbagai kerjasama antara ASEAN dan Amerika Serikat. Kedua, AS sebagai mitra untuk pertumbuhan. Retno menyampaikan pentingnya negara-negara ASEAN meningkatkan kapasitas industrinya termasuk untuk sektor mineral kritis. When we talk about respecting international law, it should be applied to all. It should be applied in Ukraine issue, South China Sea, and certainly for Palestine. In Palestine, for example, we cannot continue closing our eyes to see the dire humanitarian situation in Gaza. As we speak now, almost 40,000 people have died. We need a ceasefire. We need a sustainable peace to stop this human suffering. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.